Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 8 yang akan membahas tentang karya tulis ilmiah berbentuk makalah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pia Puspitasari, NPM 215060075 sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Selanjutnya ada Cindy Wulandari dengan NPM 215060049 sebagai presentator kedua. Selanjutnya ada Dewi Rahayu dengan NPM 215060047 sebagai presentator ketiga. Baik, kita simak penjelasan dari presentator pertama, yaitu saya sendiri. Baik, di sini ada karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Nah, isi karya ilmiah tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, dan tidak memihak, dan juga berbicara apa adanya. Isi sebuah karya ilmiah itu harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Nah, kedalaman ini tentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Kata ilmiah dalam berbagai kesempatan itu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang rumit, terbatas, milik pihak tertentu, dan tentu saja sulit dilakukan. Nah, bahasa yang digunakan juga harus bersifat baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Bahasa ilmiah tidak menggunakan bahasa pergaulan, tetapi harus menggunakan bahasa ilmu pengetahuan. Nah, mengandung hal-hal yang teknis sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, karya tulis ilmiah itu tidak selamanya berawal dari hasil penelitian. Karya tulis ilmiah juga dapat dihasilkan dari pemikiran-pemikiran mendalam yang dilengkapi dengan kajian perpustakaan. Selanjutnya ada fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, fungsi utama dari karya tulis ilmiah itu sebagai fungsi akademik. Yang kedua, ada fungsi ekspresif, yaitu seseorang dapat menuangkan berbagai gagasan tertulis yang dikomunikasikan kepada pihak lain. Yang terakhir, ada fungsi instrumental, yaitu bahwa menulis menjadi media bagi seseorang untuk meraih tujuan-tujuan lainnya. Selanjutnya ada makalah. Nah, makalah ini sering diartikan sebagai sebuah karya ilmiah yang memuat topik tertentu yang disajikan pada sebuah forum ilmiah atau disusun untuk sebuah kepentingan tertentu, misalnya tugas kuliah. Nah, makalah dapat dihasilkan dari sebuah penelitian, namun juga dapat dihasilkan dari hasil pemikiran dan kajian literatur yang memadai. Namun, fokus makalah itu harus disusun berdasarkan sebuah topik keilmuan tertentu. Nah, makalah ini dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis makalah ini akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NPM 215060049. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis makalah. Jenis makalah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada makalah deduktif, yang kedua ada makalah induktif, yang ketiga ada makalah campuran. Yang pertama ada makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua ada makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga ada makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang disusun berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Maka dari itu, makalah campuran adalah penggabungan dari makalah deduktif dan makalah induktif. Selanjutnya ada jenis-jenis makalah campuran. Nah, jenis makalah campuran ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini biasanya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Yang kedua ada makalah kerja. Makalah kerja biasanya diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seorang penulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas yang didapatkan dari sebuah proses penelitian, dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dari penulis lebih memungkinkan pada makalah jenis ini. Yang ketiga ada makalah kajian. Makalah ini biasanya berisi sebagai sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial.
Yang keempat ada makalah posisi. Makalah ini digunakan untuk karya tulis yang disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. Yang kelima ada makalah analisis. Makalah analisis ini bersifat objektif empiris. Yang keenam ada makalah tanggapan. Makalah ini sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Selanjutnya ada sifat-sifat makalah. Sifat-sifat makalah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada objektif, yang kedua tidak memihak, yang ketiga berdasarkan fakta, yang keempat sistematis, dan yang kelima logis. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NPM 215060047. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang petunjuk pembuatan makalah. Yang pertama ada pemilihan topik, dan yang kedua ada pemilihan bahasa. Pemilihan topik adalah tema pembuatan makalah. Topik dapat pula diperoleh dari uraian latar belakang masalah. Latar belakang adalah sebab mengapa sebuah penelitian dilakukan atau alasan makalah ditulis. Sedangkan tema akan muncul karena adanya sebab pada latar belakang. Pemilihan topik harus menarik serta mencakup berbagai kajian ilmu yang memasyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah tersebut sesuai dengan ilmu yang dibutuhkan. Yang kedua, pemilihan bahasa. Pada penulisan makalah, biasanya menggunakan bahasa baku atau sesuai dengan ejaan yang sempurna. Ketentuan penulisan makalah untuk cakupan internasional harus menggunakan bahasa Inggris agar dapat diterima juga secara internasional. Berbeda dengan penulisan untuk kalangan dalam negeri Indonesia, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD yang berlaku saat ini. Pemilihan bahasa serta penulisan makalah yang baik dan benar akan ikut menentukan bobot kualitas dari makalah yang ditulis. Pemilihan kata juga dirasa penting karena agar memudahkan pembaca memahami maksud yang ingin disampaikan pada makalah tersebut. Pemilihan kata harus dengan bahasa baku atau ilmiah serta tepat sasaran, tidak bertele-tele namun tetap informatif. Selanjutnya ada susunan kerangka makalah. Yang pertama ada cover, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada kata pengantar, yang kelima ada pendahuluan, yang keenam ada latar belakang, yang ketujuh ada rumusan masalah, yang kedelapan ada tujuan pembahasan, yang kesembilan ada isi, yang kesepuluh ada kesimpulan, 11 ada saran, 12 penutup, 13 daftar pusaka. Penjelasan dari cover yaitu memuat tentang judul makalah, serta nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat, dan tahun terbit. Yang kedua, abstrak, ditulis dalam 2 bahasa atau 2 versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. Setiap bab dan subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang akan dibaca. Daftar isi juga memuat daftar gambar dan daftar tabel jika ada. Yang keempat, kata pengantar. Mencakup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh namun umum. Yang kelima, pendahuluan merupakan bahasa awal topik dalam makalah yang disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Pendahuluan tidak perlu ditulis secara luas,
Cukup cakupan luarnya saja asalkan sudah mencakup esensi umum dari makalah tersebut. Yang keenam, latar belakang menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan serta mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti kemudian dianalisa dalam sebuah makalah. Latar belakang ditulis secara sejelas-jelasnya dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Latar belakang juga menjelaskan fakta-fakta, data-data, temuan penelitian sebelumnya, dan referensi yang penuh yang ditemukan. Yang ketujuh, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Biasanya rumusan masalah sangat singkat dan padat, tidak lebih dari satu paragraf serta berisi poin-poin pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Poin pertanyaan biasanya antara 2-3 pertanyaan. Rumusan masalah merupakan hasil pengerucutan dari bahasa pada latar belakang yang telah diulas sebelumnya. Tujuan dari penulisan rumusan masalah itu adalah alasan dari dilakukannya penelitian dalam makalah tersebut. Juga berfungsi sebagai penentu arah penelitian, penentu metode, serta memudahkan peneliti untuk menentukan sampel dan populasi penelitian. Selanjutnya, isi. Isi berisi uraian pokok dari topik makalah. Isi menjelaskan tentang permasalahan, penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data-data yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian diperoleh dari analis rumusan masalah yang ditemukan, kemudian dianalisis menggunakan teori dan metode penelitian yang dilakukan, sehingga diperoleh kesimpulan penelitian. Penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca, yaitu berharap agar penelitian tersebut bermanfaat kepada pembaca. Penulis juga memberikan kesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulis atas kontribusi untuk menyelesaikan makalah penelitian. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar referensi-referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan makalah. Daftar pustaka berisi paling sedikit 25 referensi, bisa dari jurnal maupun buku. Penulisan daftar pustaka harus disusun secara sistematis, serta diurutkan secara sistematis berdasarkan abjad atau penyusunan makalah. Daftar pustaka berisi paling sedikit 25 referensi, bisa dari jurnal maupun buku. Penulisan daftar pustaka harus disusun secara sistematis, serta diurutkan secara sistematis berdasarkan abjad atau alfabet. Daftar pustaka terdiri atas nama pengarang, tahun terbit publikasi, judul publikasi, serta tempat terbit dan penerbit. Selanjutnya ada tahap penulisan makalah. Yang pertama, tahap persiapan. Pemilihan topik, perumusan tujuan, identifikasi pembaca, tentukan batasan isi materi, tentukan judul makalah, kumpulkan literatur dan bahan pendukung yang terpercaya, lakukan wawancara narasumber jika perlu, buat ringkasan kecil dari bahan materi yang terkumpul, catat kutipan dan kata yang sulit. Kedua, tahap penulisan draft. Yang pertama, buat tulisan ke dalam setiap susunan makalah. Lakukan perumusan masalah dan kesimpulan. Yang ketiga, tahap revisi. Pemeriksaan ide apakah sudah sesuai dengan topik dan tujuan, pembahasan apa yang kurang mendetail, penyesuaian dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk pembaca, tambahkan reaksi dan masukan dari orang lain yang membaca. Keempat, tahap penyuntingan. Perhatikan kembali aspek mekanik seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format pengarang. Gunakan sedikit metafora, irama, atau kisaran untuk memberikan gaya tulisan Anda. Yang kelima, tahap publikasi.
Perhatikan cover, footer, dan header jika perlu untuk disesuaikan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Konsultasikan dengan pembimbing atau orang yang ahli di bidang yang sama. Buat versi presentasi dari makalah Anda jika diperlukan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator kelompok 8 yang telah menjelaskan materinya tentang karya tulis ilmiah berbentuk makalah. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.